Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jagadian dimanapun kalian berada, juga teman-teman pelaku kreatif khususnya di Kota Bandung. Kali ini Jagad Sabah UMKM kita berkunjung ke tempatnya. Wih, ini keren. Ini never done before ya kita. Ke tempatnya Digital Breeze. Apa itu Digital Breeze? Apa itu games? Masih ada hubungannya dengan games, ada hubungannya dengan digitalisasi, apa ya, digitalisasi kekinian lah. Tahu ya, digitalisasi kekinian. Oke, nah di hadapan saya ini sudah ada Mas Dio ya. Mas Dio, selamat sore. Selamat sore. Sehat Mas Dio? Sehat. Mas Dio ini kalem ya. Asli mana Mas Dio? Saya asli Bandung. Sebenarnya sih Bandung. Asli Bandung. Darah mah Jawa campur. Oh, darah yang mengalir Iya. di dalam dirimu itu adalah campur. Campuran. Campur mana? Jawa, Belanda adalah Belanda. Apa lagi? Arab, ada Arab. Enggak ada. Latin. Enggak. Eropa gitu. Malah Cina ada. Cina ada. Berarti punya marga juga? Enggak. Oh enggak. Enggak ada marga, tapi tetap di Ada darah Cinanya ya. jauh tapi jauh. Jauh. Ini Mas Dio ini sebagai apa nih Di sini ya. di sini? Saya founder. Founder. Sama Wih, keren. CEO. Sama CEO. Jadi Mas Dio tuh memang punya latar belakang di dunia digital, backgroundnya di games, animasi atau gimana? Awal itu startnya mungkin dari desain grafis ya. Dari seneng gambar awal. Wah, Dari seneng gambar. Terus pernah nyasar juga ke fisika murni. fisika murni, gambar ke fisika murni kemana? Pernah dulu pertama fisika murni. Oke. Tapi akhirnya ngikutin hati lah. Terus masuknya ke desain grafis. Desain grafis. So, awalnya fisika murni dulu. Fisika murni itu kayak nuklir gitu. Ngitung-ngitung sih ya. Integral berlapis lah gitu. Macin apa gitu. Nah, integral berlapis. Itu sempat kuliah di sana. Kami nggak lama, terus pindah. Ya nggak kuat kayak nyaman. Nggak kuat, mungkin bukan nggak kuat ini ya mungkin ya, karena passionnya nggak di situ barangkali. Ya passion nggak di situ. Terus nerusin ke TKW. Dulu tuh mikir kayak kenapa nggak hobi aja. Hobi dijadiin duit gitu. Menekuni hobi ya. Karena kalau kita kerja sambil hobi kan mau kerja berapa jam juga nggak kerasa. Ya. Waktu itu nerusin ke mana Mas? Desain grafis tuh aku ke Widyatama. Widyatama. Oh, masih di Bandung juga berarti ya? Masih di Bandung juga. Oke, dari situ langsung ke founding sesuatu. Kerja dari itu di artis dulu. Terus dari situ belajar rekta, terus belajar segala diulik lah. Oke. Sampai Bikin game juga berarti ya? sampai akhirnya ya buat sendiri lah. Akhirnya sama teman-teman berapa tuh kita, ada Anzar, Seto, udahlah bertiga kita berbareng Bikin ya, perusahaan sendiri ini. Kan dulu Sultan juga nggak apa-apa lah. Dulu kan Sultan juga punya punya kerjaan di dunia ilustrasi gitu ya. Jadi dulu sempat juga punya project dari luar, karena kan dulu tuh katanya sih diiming-iminginya, ayo keluar aja nih, keluar tuh nanti kita dapat dolar apa segala macam. Itu Mas Dio juga alami begitu. untuk buat Project dari luar tuh kan biasanya banyak kalau orang-orang ini ya. untuk di game ya. Di game animasi. Sebenarnya project luar juga ada. Cuman kita lagi fokus sama yang di dalam sih. Masih Sekarang. permintaan di dalam tuh masih banyak. Oke. Terus sama kita lagi bikin untuk IP sendiri. Kalau kita bentuknya beda, bukan ngerjain project gitu, tapi kita bikin sendiri terus kita jual di luar. Bikin sendiri terus Jual di luar. jual di luar. Pengennya sih gitu. Tapi menuju ke sana lah ya. Dan Digital Breeze ini sejak tahun berapa? Kita tuh 2021 akhir. 2021 akhir. akhir. Pas pandemi dong.
Iya pas pandemi masih muda banget lah berarti. Nggak apa-apa lah, Jaga juga masih muda, kita masih unyu-unyu lah. Masih agak klimis-klimis gimana gitu. Nggak jauh, Jaga tuh 2019 mas. Oh betul. Iya 2 tahun lebih muda. 2 tahun, ya 2 tahun lebih muda. Jadi kita tuh 2019. Lebih muda. Ya Jaga lebih tua, lu lebih muda. Oke. Nah, Digital Bridge 2021 saat pandemi itu terbentuk ya, nggak mengalami kesulitan karena kan mostly di pandemi itu banyak yang bubar justru studio apa segala macam. Dibilang sulit ya pasti sulit sih. Apa kesulitannya? Iya namanya perusahaan awal ya pasti sulit sih sebenarnya. Kita start from beginning nggak dari kosong. Tapi kita juga lumayan lah dari situ nggak lama emang dapat orderan tuh ada lah untuk project tuh ada, project pasti ada. Digital Bridge sendiri tuh core-nya apa? Memang game. Kita sebenarnya game tapi kita juga ada digital solution karena kita kan game itu Digital apa ya, solution berarti ya. bisa kemana-mana sebenarnya. Kita tuh ngerjain ada VR-nya, AR, AR. Sampai ini apa? Kalau VR itu kan virtual reality ya. Sampai ngebentuk ininya apa 3D-nya apa sih? Wow. Alatnya juga? Alatnya enggak, alatnya makan kita pakai yang udah ada. Oh ya, udah ada. Itu berarti dari 2021 game digital solution sekarang udah ada berapa nih teman-teman yang bareng-bareng? Awalnya kan bertiga tuh. Awalnya mungkin nggak bertiga banget. Kalau bertiga tuh kita idenya, foundernya lah. foundingnya ya. Tapi kalau awal kita sebenarnya berlima. Terus ngembang lagi 11. Terus kemarin project selesai, kurang lagi. Oh iya. Karena kita ada yang project based on juga. project doang. Oke. Dan game itu menurut Mas Dio di Indonesia prospeknya seperti apa? Prospeknya sebenarnya bagus banget sih. Indonesia tuh baru, nggak bilang baru kali ya, tapi sekarang tuh mulai kelihatan di luar lah gitu. Baru kelihatan di luar, terus industrinya juga udah mulai matang lah sekarang. Jadi, tapi kalau kita bandingin sama mungkin tetangga kita Singapura aja masih jauh sebenarnya. Untuk kesadaran investor terhadap game itu apa sih? Ngerti apa enggaknya itu masih sulit. Main petasan sih. Belum lebaran udah banyak petasan. Selain Digital Bridge mas, di Indonesia ada nggak yang memang khusus produce game gitu? Banyak banget. Banyak ternyata ya. Saya malah nggak tahu. Taunya Konami gitu. Oh iya, tapi Agate, siapa yang nggak kenal Agate? Oh Agate ya, kan? oke. Agate siapa yang nggak kenal Agate? Terus mungkin yang lagi naik ini yang aku favorit juga mungkin Toge kali ya. Toge? Indonesia itu? Indonesia. Wow. Toge itu punya kemarin tuh keluar di Coffee Talk. Konsepnya aku suka konsepnya, terus gamenya juga itu salah satu yang menurut aku membuat game Indonesia dilirik sama luar. Terus bukan berarti cuma Coffee Talk doang ya, karena aku nggak mungkin nyebutin semua. Tapi mungkin buat yang berkesan buat aku itu Coffee Talk, terus ada satu lagi dia tuh Space of the Unbound, ya kan? Itu bagus lah. Bikinan Indonesia Anak bangsa ini. Wah luar biasa ya. Sebenarnya bagus. Berarti bukan sedikit ya pemain game di Indonesia itu sebetulnya banyak juga ya gitu. Dan termasuk orang-orang ya barangkali. Iya orang kreatifnya banyak banget. Yang bikin artnya apa segala macam ya. Menurut aku sih orang-orang Indonesia capable banget sih. Capable ya berarti ya. Berarti layak nih untuk bersaing di sampai tataran skala tata surya gitu. Layak sih cuman itu. Jaga tuh kan kantornya di tata surya. Oh iya. Kita kelas kita tuh udah tata surya. Layak banget berarti ya. Sebenarnya layak, tapi kalau dibilang layak banget ya belum juga ya, karena kita bilang AAA aja belum berani ada di Indonesia ngebuat kan. Tapi kan
investor untuk AAA siapa yang berani gitu. Itu mungkin aku bilang juga. Triple A itu apa? Triple A itu apa? Sorry. Triple A itu game yang udah paling atas lah ya, maksudnya dari segi kualitasnya sama pemasarannya. Sorry, saya soalnya Sultan mah pemain dingdong, jadi yang gua tahu tuh Street Fighter, Mortal Kombat, itu game itu. Itu juga. Ya untuk game yang kayak gitu kan udah puluhan bahkan ratusan juta dolar. Oh gitu. Ya kan untuk pembuatan dan marketingnya. Iya. Totalnya itu mereka ngeluarinnya berani sampai sana untuk IP yang sebesar ini. Wow. Dan sepertinya untuk Indonesia menurut aku orang ya kita juga bilang misalnya investornya yang berani untuk ngeluarin segitu ada apa enggak? Ya kan? Ada nggak kira-kira? Ya, mungkin ada. Mungkin ada kan? Ada lah. Tapi balik lagi juga, apakah industrinya udah matang? Apakah udah siap mereka untuk mengerjakan ini? Gitu. Nanti kalau investornya kasih duit ternyata. Tapi kan tadi banyak tuh ada apa? Toge segala macam. Ya, makanya. Mungkin nanti ada selada bokor. Wah. Selada bokor. Apa berarti maksudnya itu tetap berprogres ya berarti. Betul. Ya. Jadi apa yang dilakuin sama apa ya industri game yang ada di luar itu udah benar ya. Indonesia kayak Toge itu udah benar menurut aku. Nanti dia menuju ngebangun gitu dari satu dua, nanti dia bisa ngelangkah ke AAA ya. Harusnya sih mudah-mudahan bisa. Dan kayak makin banyak ya yang main game gitu. Iya, kalau kita ngomong game mah sekarang anak mana yang nggak main selalu game? Always ya. Anak mana yang nggak main game? Iya. Jangan anak-anak kita nih pulang ke rumah jam 11 misalkan lewat Cicahem gitu, terus belok Cetihandap tuh ada beberapa tukang ojek tuh kan sampai tengah malam tuh pada ngerubung tuh. Kalau dulu kan biasanya bawa gitar tuh nyanyi, sekarang tuh mereka tuh berempat main apa coba? Main Ludo online. Main Ludo online itu. Jadi memang makin banyak yang main game, termasuk juga anak-anak misalkan ya. Nah, Digital Bridge sendiri kalau misalkan bikin produk game, itu pasarnya buat siapa? Kita buat luar dulu juga. Ada yang buat luar, ada yang buat dalam juga sih. Jadi luar negeri. Oke, luar negeri, dalam negeri. Nah, maksudnya untuk dewasa, anak-anak. Kita nggak konten dewasa enggak sih. Tapi maksudnya kita lebih ke everyone semua. Berarti all size gitu ya. Ya ada kaos. All size. Jadi untuk semua lah gitu ya. Game yang bisa dimainkan oleh semua orang gitu. Termasuk slot gitu enggak ya? Wah, kita tidak ambil judi dan pornografi. Oh, enggak sih. Jangan lagi bulan puasa, guys. Bulan puasa nih. Aduh, ini siapa sih yang pengambil? Nah, kacau. Banyak setannya sih. Oke, jadi lagi bikin apa sekarang nih kalau boleh tahu? Yang lagi dibikin sama Digital Bridge? Lagi kita buat project sendiri kita ada, tapi untuk project pesanan orang juga ada. Project sendiri kita lagi buat tentang musik. Wow. Selain musik, ada yang apa? Misalkan kayak petualangan gitu, game tuh dulu tuh seneng tuh game-game petualangan, Peter Pan. Terus apa sih koboi gitu? Udah nggak ada sekarang ya? Banyak sih. Banyak ya. Tapi kalau kita nggak kesana. Tapi ada beberapa sih. Cuman ada beberapa juga yang nggak bisa aku kasih tahu nanti kan. Iya. Langkah klien. Nggak apa-apa. Jadi kliennya nggak usah diobrolin juga. Tapi ada bocoran produknya tadi ya, berarti sedang membuat game. Kita ada NFT ada. Masih ini laku NFT. Somehow sih masih hidup ya. Masih hidup ya, masih ada berarti ya. Betul. Terus ada yang untuk mobile game juga. Ada yang nanti ujungnya kayak cuman walking simulator aja gitu. Dan itu dipasarkan nanti ya, diperjualbelikan. Iya betul. Ada yang diperjualbelikan, ada yang kepentingan pribadi. Kepentingan apa itu maksudnya kepentingan pribadi? Gimana ya? Game simulator tapi kepentingan pribadi. Aduh, maksudnya gimana nih? Simulator apa nih kepentingan pribadi itu? Ya misalnya. Astagfirullahaladzim, ini kosong. Kepentingan pribadi maksudnya?
bukan di sana. Oh, bukan di sana ya. Bukan di sana ya. Misalnya Soalnya dia kepentingan pribadi, simulator kayak apa gitu. Iya. Maksudnya kepentingan pribadi dia misalnya untuk ngebuat penelitian. Oh, penelitian. Kan beda-beda tuh. Iya. Ada kepentingan. Jadi ada tujuan komersil, ada Ya, ada buat komersial. pribadi juga ya. Ini ada juga pribadi yang buat game gitu. Untuk kesenangan pribadi. Somehow ada lah. Ada ya. Oke. Jadi Digital Bridge lagi bikin produk lah itu. Jadi untuk pesanan-pesanan yang lain aman ya so far. Aman. Prospek bisnis game di Indonesia? Besar sih kata gue bilang. Kalau Besar. prospeknya sih oke. Kayak tadi aja juga aku bilang ya Agante juga bisa hidup, udah bisa sebesar itu. Jadi percayalah Indonesia bakal jadi ini mungkin ya. Bisa nggak jadi kiblat game gitu? Sebenarnya gini aja sih. Kalau dari pemainnya pun Indonesia salah satu yang paling oke lah pendapatkannya dari Southeast Asia lah ya. Oh gitu. Salah satu yang besar. Cuman masalahnya duit itu nggak lari ke Indonesia lagi. Larinya kemana tuh? Ya ke yang lain lah. Oh, Karena ya. Indonesia kan mainnya apa MLBB ya kan. Ya. Itu kan yang paling digandrung itu Mobile Legends nih misalkan ya. Boleh lah sebut merek nggak apa-apa. Ya, Mobile Legends. Yang Mobile Legends sendiri kan bukan ciptaan Indonesia kan. Iya bukan. Uang yang dialirkan dari Indonesia nge-spending itu kan nggak ke Indonesia lagi. Iya. Ya, jadi penciptanya sendiri belum ada lah game yang kayak Mobile Legends tapi dari Indonesia. Kalau Indonesia belum ya. Ini mungkin bisa diciptakan sebetulnya ya. Ada sih yang dari Indonesia apa namanya sih? Oh, Majapahit. Pokoknya lokal itu. Pokoknya Lokapala. Kepala. Game apa ini? Itu kayak Mobile MLBB ya, kayak Mobile. Ada yang lain? Ada harusnya. Ikut itu kok Forda yang Papua di Papua. Oh, oke. Jadi Sport udah masuk ke situ. ya, terus e-sport juga kan berkembang tuh, e-sport di Indonesia. Iya. Tim e-sport juga lumayan. Jadi dan industri game tuh gak akan Iya sih ya betul ya. kalau aku lihat dalam 5 tahun 30 tahun masih gak Ya, akan ini. turun malah terus naik. Apalagi ada namanya metaverse lah apa. Metaverse ya. Metaverse kan sebenarnya udah digadang-gadangkan tapi memang teknologinya aja yang menurut aku orang-orang belum pada siap. Belum pada siap. Jadi tidak semua siap lah di Indonesia tehnya. Tapi ada ya pemain banyak. Ya kayak dari gadget, terus pengenalan seperti apa mungkin. Itu udah sampai apa? Dari kota ke desa-desa ke kampung-kampung pelosok sekarang udah pada main. Tuh main game mainan. Mobile apa tuh? Iya, Mobile Legends segala macam. Kalau dulu kan kita Tetris ya, dapat game bot itunya. Bahasanya game bot apa ya? Game bot. Orang menang game botnya pas di sunatan teh lu bisa ngomong assalamualaikum gitu dah. Itu geus asa pangmoderna ini di desa itu teh. Padahal itu teh ya mungkin pada waktu itu apa ya itu kebanggaan tersendiri main Tetris gitu kan balap-balapan gitu ya. Nah berarti insya Allah Indonesia bisa ya kayak Lokapala tuh bisa terus berkembang segala macam gitu ya, bukan apa-apa sih maksudnya kadang kan kita lebih seneng main game punya orang gitu daripada kita mengeksplorasi game kita sendiri gitu. Betul. Tapi layak lah untuk bisa bersaing kompetitif dengan game-game yang lain menurut saya. Bisa. Dan Digital Bridge menuju ke sana nanti. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ada cita-cita nggak sampai ke sana, Mas Dio? Oh ada. Apa sih visi Digital Bridge boleh tahu? Kita pengennya jadi kalau kita bilang leading kegedean juga enggak sih ya pengennya Ya. ngelit untuk di bidang kita. Dan ada apa maksudnya ada background bisa seyakin itu? Ada. Udah tahu lah berarti ya. Luar biasa. Oke. Nah yang terakhir deh ngobrolin di sini kan ada resource ya beberapa yang ikutan bareng kerja di sini ngerancang segala macam itu rata-rata orang Bandung. Enggak malah ada yang orang Jakarta, orang Surabaya, Semarang, banyak kok. Kita mah enggak
nggak notabene Nggak orang harus Bandung Bandung, ya, nggak khusus orang Bandung ya, berarti dari mana saja. Justru bagus berarti ya, artinya ini Digital Breeze sendiri punya daya tarik untuk bisa meng-hire orang-orang yang pro dari berbagai kota, dan itu ada ya berarti, bukan hanya di kota besar berarti kan. Betul, nggak ada betul. Di Jambi. mana sih kan? Jambi juga ada. Oh, Jambi, luar biasa ya. Oke, Mas Dio, Digital Breeze dalam 10 tahun ke depan mau jadi apa? Jadi apa ya? Iya, kita jadi leading ya untuk digital solution-nya. Terus sama game, kita juga pengen cita-citanya game ya. Mungkin kayak Toge juga gitu. Jadi ada game yang bisa dilirik sama ini sebenarnya jadi pencapaian buat Indonesia juga lah gitu. Jadi nggak cuma bisa membanggakan Indonesia. Southeast Asia, all over the world. Leadingnya nih. Southeast Asia dulu kali ya. Southeast Asia dulu. Oke. Karena itu juga lumayan ya. Selain Indonesia, kalau di luar negeri lah, Southeast Asia ya, atau Asia misalkan, selain Indonesia yang memang dia tuh Aku yang paling oke tuh Singapura kali ya. Singapura salah satu yang ya Singapura bagus lah. Dia juga punya sekolah art, salah satu yang paling bagus kan di sana di Singapura. Kalau Jepang udah pastilah ya. Jepang yang mau usah ditanya. India gimana India? India juga kalau teknologinya tuh India keren ya. Bahkan CEO Google tuh kan betul. India ya. Mereka game juga kan? Kalau game aku masih belum lihat kali ya. Mungkin mereka tenaga kerjanya IT-nya ya, mungkin IT support. atau yang misalnya ngebuat 3D-nya or something asetnya gitu. Tapi kalau brandnya ada, pasti ada aku yakin. Cuman untuk melihat ya aku belum sih. Intinya mudah-mudahan Digital Breeze bisa di kancah Southeast Asia Nasional, 10 ya. tahun ke depan berarti. Udah kelamaan. South Asia 10 tahun. Dan nanyanya 10 tahun. Oh nanya 3 tahun jawabannya kan sama. Sama berarti. Berarti maksudnya bisa lebih cepat gitu ya. Dan mudah-mudahan di 10 tahun justru leadingnya best ini. Ya, ini jarang guys. Jadi kita kalau biasanya ke UMKM itu kan startup lah ya, kuliner segala macam. Tapi kalau bicara startup sih ada teknologi digital. Tadi juga ada beberapa yang calling kita, ngundang untuk datang, buka bersama dan lain sebagainya. Dan yang jelas ini baru lah kita ngobrol tentang startup di game. Nah mungkin nanti ada hal-hal lain lah yang bisa kita kunjungi di Jagat Sabah UMKM. Ini momen di bulan Ramadan. Kita bisa berkunjung silaturahmi ke teman-teman pelaku kreatif, teman-teman UMKM, teman-teman startup di Kota Bandung khususnya. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa main ke kota-kota lain. Ini thank you berat Mas Dio, ini Sama-sama. luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa collab nih jangka panjang, apa kira-kira yang bisa disinergikan itu Mas Dio ya. Antara Jagat dengan Digital Breeze. Banyak ya. Banyak. Mudah-mudahan ya. Amin deh. Ya itu saja mungkin Jagadian yang bisa kita diskusikan di sore kali ini. Jagat Sabah UMKM, setiap segmennya, setiap episodenya ada kejutan-kejutan tersendiri, termasuk di hari ini kita berkunjung ke, ini disebutnya apa Mas Dio? Studio game berarti. Studio game dan digital solution, Digital Breeze. Luar biasa. Thank you. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.